Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Tuhan sudah memberikan kami hari yang baru, hari yang baik. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami akan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, dalam melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi ini terambil dari kitab Hosea 10 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Hosea berisi nubuatan dari Nabi Hosea yang ditujukan bagi bangsa Israel. Pada waktu itu, agama orang Israel sudah sedemikian bobrok. Mereka bermuka dua. Secara resmi mereka memang menyembah Allah, tetapi di mana-mana ibadah mereka bercampur dengan penyembahan berhala dan paham Baalisme. Negeri itu cukup stabil dan makmur di bawah pemerintahan Jerobeam. Tetapi beberapa tahun sesudah kematiannya, terjadi kemunduran yang sangat cepat, baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Mereka terombang-ambing di antara kekuasaan Asyur dan Mesir. Tetapi mereka mengabaikan Allah. Akhirnya mereka dikalahkan oleh Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi. Jika kita membaca secara keseluruhan kitab Hosea, kita melihat bahwa Allah kecewa terhadap Israel. Mengapa Allah kecewa? Karena Israel adalah umat yang tidak tahu balas budi. Jika kita baca mulai dari ayat 1 dari bacaan kita melihat
Hosea menggunakan ilustrasi pohon anggur untuk membicarakan Israel. Dalam ilustrasi itu, Israel adalah pohon anggur yang tumbuh subur dan berbuah lebat. Ini melambangkan berkat yang melimpah dalam kehidupan umat yang dikasihi Tuhan. Ternyata semakin tambah diberkati, semakin Israel berselingkuh dengan ilah-ilah lain. Kemakmuran yang dicapai Israel pada abad ke-8 sebelum Masehi ternyata tidak membawa Israel kepada relasi yang lebih dekat lagi dengan Allah. Malah sebaliknya, kemakmuran justru semakin membuat Israel meninggalkan Tuhan. Hal itu terjadi karena Israel beranggapan bahwa Allah Israel hanya Allah padang gurun dan bukan Allah pertanian. Mereka menganggap bahwa kesuburan manusia, ternak, dan pertanian tidak berasal dari Allah, melainkan dari dewa kesuburan Kanaan, yaitu Baal. Keterikatan bangsa Israel dengan konsepsi-konsepsi keagamaan dan berhala Kanaan membuat Israel meninggalkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam iman Israel. Sekarang mari kita perhatikan apa yang menjadi nats bacaan kita pagi ini. Dalam ayat 11 dan 12, ayat-ayat ini berbicara tentang rencana Allah mengenai Efraim. Kepada Efraim dipercayakan suatu tugas dengan istilah pertanian. Dalam bacaan kita, yang dimaksud dengan tanah baru ialah tanah yang diabaikan oleh umat sehingga mengeras dan tidak dapat menerima benih. Secara rohani, ini adalah gambaran umat Israel. Hati umat sudah mengeras. Dalam ayat 13 dikatakan bahwa umat Tuhan telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan, telah mengandalkan diri pada kereta, pada banyaknya pahlawan-pahlawan yang dimiliki. Karena itu Efraim harus mengolah tanah baru dan menabur. Artinya, Efraim harus meninggalkan kefasikannya, meninggalkan kecurangannya, meninggalkan kebohongannya, dan meninggalkan keegoisannya. Efraim harus menegakkan keadilan berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan kasih setia di tengah-tengah kehidupan bangsa Tuhan dengan cara mencari Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Jika mereka mau berpaling kepada Allah, maka mereka akan mendapat Allah berbelas kasihan. Jika mereka ingin menuai panen, Israel harus membuka tanah baru. Ia tidak dapat menabur di antara duri-duri dan mengharapkan tuaian yang baik. Jika mereka melakukannya dengan tulus, Allah akan menjawab dan menghujani mereka dengan keadilan. Saudara-saudara, tema renungan kita pagi ini ialah carilah Tuhan, maka kita akan diberkati. Allah menjamin keselamatan kita anak-anaknya melalui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Allah juga menjanjikan pemeliharaan secara menyeluruh atas seluruh segi hidup kita di dunia ini. Akan tetapi, saat kita menolak untuk hidup benar, menyaksikan kemuliaan dan kebaikannya, kita mengecewakan Allah. Jika selama ini kita seringkali melukai Tuhan dengan berpaling darinya dan mencari ilah-ilah lain, berarti kita sedang melepaskan hak istimewa kita untuk menikmati segala berkat-Nya. Setiap dosa selalu melukai hati Allah dan melukai diri kita sendiri. Saudara-saudara, melalui bacaan kita pagi ini,
Apa pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kasih Allah itu tetap dari dulu, kini, dan nanti. Ia akan terus memberkati dan memelihara kehidupan kita. Yang kedua, kasih Allah menuntut kekudusan dari kita. Hubungan kita dengan Allah hanya terjalin atas dasar memberikan pelayanan yang eksklusif kepadanya dan hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, dosa merupakan hal yang serius. Dosa-dosa kita harus dibereskan, tidak diabaikan. Allah rindu untuk mengampuni kita, tetapi harus ada pertobatan terlebih dahulu. Tuhan menginginkan kita agar kita bertobat, mengenal Dia dengan baik dan benar, menaati perintah-perintahnya, mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa dan pikiran kita, dan tetap berusaha, tetap setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami telah belajar dari umat-Mu bahwa kasih-Mu begitu besar bagi umat-Mu dan bagi kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Pimpin hati kami ya Tuhan, sehingga kami senantiasa berupaya untuk hidup benar dan melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, berkati Majelis Runggun GBKP Pondok Gede bersama dengan seluruh unit kerja pelayanan dan anggota jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap program kerja pelayanan yang telah mereka programkan untuk mereka laksanakan. Satukan hati mereka Bapa dalam melaksanakannya. Berkati juga dalam proses perizinan gereja yang saat ini sedang diupayakan. Engkau berkati supaya semuanya berjalan lancar. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan pelayanan bagi jemaat-Mu GBKP Pondok Gede. Biarlah nama Tuhan tetap ditinggikan melalui pelayanan mereka. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasih Tuhan sempurna bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam doa kami, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.